mainstreaming HAM buat institusi DPR, mainstreaming HAM buat apa lembaga-lembaga kayak MK gitu-gitu kan, terus apa DPD apa segala macam gitu. Cuman pada akhirnya sekarang kan dorongan-dorongan itu udah mulai terlupakan. Negara kita itu meskipun sudah meratifikasi tapi kosong gitu dalam implementasi gitu. Pada akhirnya masyarakat kita juga kurang paham, padahal kita juga punya RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, gitu kan. Tapi masyarakat kita kan banyak yang nggak paham. Mungkin dari 100% paling yang paham itu cuma 5%. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting untuk kita sebarkan seluas-luas. Kalau nggak ada manfaatnya, jangan disebarin. Kang, Siap. sehat Kang Awe? Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi lo? Apa? Dari rumah? Iya, dari rumah. Sekarang kita bertemu di Jakpus ya? Iya. Pertemuan di Jakpus. Dari Bogor? Dari Bogor ke Jakpus. Jakarta Pusat. Dari rumah Bogor ke Jakpus. Tapi nggak enak saya ya, nggak apa-apa ya, minum sendiri ya. Nggak apa-apa. Siap. Air putih gue di situ. Ambil aja dulu Kang. Siap. Airnya. Siap. Oke. Baik, teman-teman Walang Bacarita, kali ini bersama saya biasa kan panggil Kanda Awi. Beliau ini sudah kesekian kali di podcast Walang Bacarita ya. Ya. 4 kali ya, 4. Lebih. Iya. Kayaknya. Jadi Mau 5 lah, mau 5 ini. saya ini dari kemarin baca berita soal Pilpres ini hasil. Terus katanya ada apa namanya? Hari ini kan narasi-narasi yang dibangun ini kan kejahatan politik. Iya. Iya kan? Tapi lo kan dari dulu konsen di hak asasi manusia. Iya. Gua baca berita, gua nonton, pokoknya semualah sampai semalam itu gua bilang ini kan, gua mikir apakah bicara persoalan HAM ini kok nggak ada yang bicara kan, sampai malah serangannya serangan politik. Akhirnya kan nggak ada gini, nggak ada narasi baru atau narasi lain masalah HAM lah minimal. Jadi masyarakat itu akhirnya setiap hari disogokin sama urusan politik begitu. Padahal politik itu kan ya masalah HAM juga ada di dalam situ kan gitu. Lalu terakhir tadi yang lo juga bilang tadi soal KPPS juga meninggal gitu kan. Banyak hal sih. Kira-kira lo lihat gimana persoalan yang rumit hari ini, rumit dan tegang. Iya. Dalam konteks apanya nih? Semuanya aja. Ya, kalau misalnya ngelihat kondisi sekarang, memang kalau bicara ini ya, khususnya tadi kalau nyinggung soal hak asasi manusia di tengah pasca Pilpres ini kan, kok jadi isu-isu akar rumput ini dipandang sebelah mata. Ya, dalam proses momentum-momentum politik sebelum-sebelumnya hal ini tuh kayak udah biasa gitu. Makanya selalu gue bilang sama kawan-kawan pegiat HAM misalnya kan, dan juga korban ya, dan juga komunitas yang berjuang atau penyintas juga ya, yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka gitu ya. Karena asasi korban dari pelanggaran HAM itu kan multisektor ya. Ada dari korban kekerasan masa lalu ya, gitu, di pelanggaran HAM berat itu korban-korban dari pelanggaran HAM berat itu kayak kasus 65 ya kan, terus kasus Tanjung Priok, terus Talang Sari ya, terus Dom Aceh dan dan banyak yang lainnya itu juga terus berjuang sampai sekarang. Terus kayak seperti aksi Kamisan gitu kan, yang dikomandani sama Bu Sumarsi dan kawan-kawan itu kan, Pak Bejo gitu ya. Pak Bejo jadi dari korban 65, terus Bu Sumarsi dari orang tua dari korban peristiwa 98 ya, penculikan gitu. Itu ya sampai sekarang bersuara. Selain itu juga
dari kelompok-kelompok buruh yang mengalami PHK secara sewenang-wenang ya kan, terus dari kelompok tani yang biasa dia terkena korban sengketa lahan, kemudian dari kelompok nelayan yang khususnya yang di daerah di daerah Jakarta Utara itu kan ada tuh ya kelompok nelayan, dan juga banyak kelompok Itu, yang lainnya. Itu baru ketahuan ya di Jakarta Utara. Terus juga warga-warga yang di pesisir-pesisir di pantai-pantai terkecil ya di luar Jawa itu juga kan mereka juga ada banyak menjadi korban dari pelanggaran HAM itu kan gitu. Nah, sampai saat ini mereka bersuara berharap ada perubahan gitu kan, dan selama proses momentum politik itu selalu jadi bahan kampanye. Itu udah pasti tuh, selalu jadi bahan kampanye. Apalagi kalau misalnya lagi-lagi Bapak Prabowo lagi kan yang muncul sebagai salah satu kandidat gitu kan. Itu selalu muncul tuh isu-isu itu untuk menabrak ya, untuk menyerang salah satu paslon gitu kan. Dari era pas waktu Prabowo dan Megawati bergabung ya, pas waktu eranya SBY itu tahun berapa tuh, tahun 2009 ya? Iya, 2009. 2014 ya kan? Terus 2019 kemudian sampai sekarang. Ya itu isu-isu akar rumput, yang isu-isu hak asasi manusia ini terus muncul gitu. Tapi tetap juga pada akhirnya setelah Pilpres lupa gitu. Itu kemudian jadi penyakit ya dari pemimpin-pemimpin bangsa kita gitu kan. Kayak misalnya tahun 2014 gitu kan, dan 2019 Presiden Jokowi misalnya itu selalu berjanji akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Sampai detik ini pun HAM masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia ya, yang masa lalu dan berat ini sama yang pelanggaran hak asasi manusia sekarang. Pada akhirnya pertanyaannya sekarang selesai nggak gitu? Atau sekarang ada kemajuan nggak gitu kan? Kan pada akhirnya sama aja gitu. Mungkin ada beberapa kasus yang kayak di kasus Papua gitu diselesaikan gitu kan, tapi itu kan segelintir aja. Mungkin persentasenya dari 100% mungkin sekian kasus itu baru 1% lah. Iya. Gitu. Masih banyak persoalan sebenarnya. Kenapa penting ya? Maksudnya gini, banyak yang apa sih hamihum mulu gitu. Maksudnya ham-ham mulu gitu kan. Karena penting banget untuk masyarakat kita sebagai pembelajaran ya kan, sebagai koreksi sejarah ya kan. Terus sebagai menjadi negara demokratis yang menghargai kemanusiaan gitu. Sampai saat ini negara kita memang demokratis, cuman banyak luka-luka masa lalu dan luka-luka kemanusiaan yang sampai sekarang itu juga diambangkan begitu saja gitu. Jadi negara kita itu kayak gini, kalau kata Erich Fromm tuh, banalitas kekerasan. Banalitas kekerasan. Jadi di mana rezim melakukan kekerasan ya kan, kemudian masyarakatnya itu menganggap itu hal yang biasa gitu. Gitu. Menganggap hal biasa, terus penyelewengan dianggap biasa karena tadi dari yang terkecil, dari yang ketidakadilan dianggap biasa. Ya kan? Nepotisme dianggap biasa. Ya enggak? Terus kekerasan atas nama negara dianggap biasa. Pada akhirnya kan masyarakatnya ketika misalnya kita sebagai negara hukum tidak bisa menegakkan hukum gitu kan, apalagi pelanggaran HAM yang sifatnya langsung nih kan, pembunuhan ya kan, pembunuhan massal gitu-gitu ya, itu negara kita nggak respect dengan itu gitu kan, gitu. Pada akhirnya ya masyarakat dan semua elemen yang ada di negara kita itu menganggap hal itu tuh biasa gitu, dan ini bahaya banget gitu. Ini yang kemudian disebut sama Erich Fromm itu banalitas kekerasan kan gitu ya. Jadi banalitas kekerasan itu maksudnya itu negara melakukan penyelewengan, negara melakukan kekerasan, negara melakukan abuse of power, tapi dianggap biasa. Karena saking terusnya, continue gitu kan. Udah jadi biasa gitu. Jadi biasa sama masyarakat gitu kan. Itu biasa tuh gitu kan. Padahal kita bicara nyawa orang gitu ya kan. Kita bicara penyelewengan gitu kan. Gitu. Tapi pada akhirnya oleh masyarakat dianggap biasa karena penegakan hukumnya yang lemah gitu. Gitu. Makanya penting untuk itu tadi, konteksnya kan hampir sama juga ya. Sama kayak film Dirty Fort yang kemarin gitu kan. Gitu. Nah, itu gimana tuh? Ya itu juga sama gitu kan. Maksudnya konteksnya hampir sama gitu kan. Itu juga isu-isu akar rumput juga yang yang
selalu dalam setiap momentum politik itu selalu muncul gitu. Gitu ya Pak. Pada akhirnya kan nanti kan akan tertutupi tuh sama elit-elit yang sedang bernegosiasi setelah pasca penghitungan suara ini gitu kan. Ya sekarang gitu. Ini lagi proses nih kan. Lagi proses gitu. Dan itu jadi hal yang biasa. Makanya gue kadang-kadang sama kawan-kawan itu, yang kawan-kawan kita yang sama-sama tim ses juga ya. Dari paslon-paslon yang saya terus apa namanya lagi kita bisa nongkrong gitu kan. Nongkrong udah sama-sama tahu aja lah gitu. Maksud gue sama-sama tahu aja lah. Ini tuh kayak sandiwara aja pada akhirnya gitu ya kan. Gitu karena suara-suara rakyat dan pejuang-pejuangnya pun ya memang itu proses ya gitu ya. Proses gitu menuju ke sana. Tapi kita yang nggak terkoneksi ya kan, nggak terkoneksi dengan perjuangan keadilan kayak gitu ya, mendingan nggak usah terlalu emosional. Teman-teman kita kan banyak juga kan yang kadang-kadang debat gitu gitu kan emosional. Agak baper lah. Nggak baper. Kalau kita kan biasa lah gitu kan, biasa aja gitu kan. Tapi kan akhirnya kan ngaruh ke bawah gitu kan, baper juga gitu. Kalau zaman dulu namanya cebong kampret gitu kan. Sekarang bapernya sampai ini. Kalau sekarang apa namanya belimbing sayur, Samsul, apa tukang omon-omonan jadi gitulah macam-macam ya kan gitu. Tapi memang segregasi di ketika pemilu kali ini memang nggak terlalu parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu menurut gua sih agak kayak gitu ya gitu. Karena agak cair sih yang gua lihat sih. Tapi bicara HAM apa, kan tadi masyarakat hari ini kan tahu HAM itu hanya sebatas pembunuhan. Kayak tadi lu sebut lah yang sudah rame ya kan. Turunan HAM itu apa sih yang paling terkecil itu? Ini kasih tahu ke teman-teman biar kalau di hak asasi manusia itu kan ada dua apa ya? Gua agak lupa itu. Ada dua dimensi sebenarnya. Dimensi sipil dan politik. Dan dimensi ekonomi sosial budaya, ya kan? Ekosop itu ya? Ekosop dan sipol. Kalau kawan-kawan kegiatan itu biasanya tuh nyingkatnya ekosop dan sipol. Nah, hak asasi manusia itu harus kawan-kawan pahami, bukan misalnya gua mukul lo gitu kan, kemudian gua melanggar HAM, enggak kayak gitu. Tapi ada unsur kekuasaan di situ, kekuasaan yang kemudian secara langsung atau tidak langsung melakukan tindak kekerasan gitu kan. Tindak kekerasan itu bukan fisik aja gitu, tapi apapun gitu kan, baik itu verbal ya kan, terus pembiaran gitu kan, pembiaran. Nah itu juga udah dianggap hak asasi manusia gitu kan gitu. Misalnya ada peristiwa kasus sengketa lahan yang terjadi misalnya di daerah tertentu gitu ya gitu. Bersama dengan masyarakat yang ada di sana, misalnya masyarakat asli di sana, kemudian bersengketa dengan pemodal-pemodal di sana yang pengen buat pabrik gitu kan, atau pengen mengkapitalisasi daerah itu gitu kan, sehingga bikin pusat-pusat ekonomi, akhirnya menggeser orang-orang yang di sana, tapi dengan cara-cara kekerasan misalnya, maksudnya cara-cara yang nggak adil gitu kan gitu. Nah, itu saja udah bisa dibilang pelanggaran HAM gitu. Karena apa? Karena ada konteks negara yang membiarkan itu gitu kan. Aparat-aparat membiarkan itu, negara membiarkan kejadian itu. Harusnya kan negara turut hadir di sana gitu kan. Menyelesaikan persoalan itu. Nah, kalau di dalam dimensi hak asasi manusia kayak kasus-kasus sengketa lahan kayak gitu maksudnya di ekosop, ekonomi sosial budaya gitu kan. Nah, sipol itu pelanggaran HAM masa lalu itu sipol tuh. Yang kayak kekerasan, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari ya kan, peristiwa itu maksudnya di sipol 65 itu sipol karena dia langsung kekerasannya gitu kan, langsung kekerasan langsung yang kemudian pada akhirnya memberikan dampak korban meninggal sampai banyak orang gitu kan, bahkan satu orang pun itu juga menghilangkan nyawa satu orang itu juga bisa dibilang pelanggaran HAM sipil politik gitu, atas nama apapun lah gitu. Karena hari ini rame, gue mau konfirmasi biar teman-teman juga paham bahwa tadi kan turunan-turunannya tadi tuh ya masalah HAM itu. Hari ini kan lagi rame nih Pilpres, soal pelanggaran pemilu, masalah surat suara sudah dicoblos sebelumnya lah, terus ada kekerasan
Tapi hari ini kan masih belum pasti kan. Nah, kalau itu di HAM itu maksudnya gini, itu masuk di pelanggaran HAM nggak sih? Kan sebenarnya masuk juga konteksnya gitu ya. Konteksnya masuk gitu. Cuma memang secara kasuistik ya, strategi advokasi itu apa itu masuk juga, itu pelanggaran HAM juga itu sebenarnya gitu kan. Itu masuknya di sipol sebenarnya ya, di sipol kecurangan pemilu apa segala macam. Tapi secara strategi advokasi masuknya itu ke apa namanya, ke Bawaslu, ke KPU dan ke MK gitu kan, sebagai yang mengeksekusi di sektor itu gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya kasus-kasus yang kayak pelanggaran HAM berat kayak gitu-gitu tuh, kejaksaan sebenarnya yang harus bersikap gitu kan. Gitu. Untuk ngurusin kasus-kasus kayak gini gitu ya. Jadi pidana kan ini kan, kasus pidana gitu. Nah, kalau yang lu bilang tadi itu ya ada sendiri, tapi itu juga masuk pelanggaran hak asasi manusia juga gitu kan. Jadi apa konteksnya adalah ketika masyarakat punya hak memilih gitu kan, untuk memilih memilih pimpinannya ya, aspirasinya, kemudian dia memilih pimpinannya, kemudian ternyata ada penyelewengan ya, ada kecurangan, atau misalnya ada upaya-upaya untuk intimidasi dan segala macamnya ya, itu masuk itu kebebasan berekspresi juga masuk di situ, kebebasan berpolitik juga itu kan masuk juga, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar gitu dalam hak asasi manusia, itu masuk gitu karena sebenarnya hak asasi manusia itu luas. Iya ya. Konteksnya luas gitu kan, mencakup semuanya sebenarnya. Sebenarnya berarti dalam kehidupan kita ini, kalau kita masyarakat paham soal hak asasi manusia, sebenarnya keren ya. Jadi, iya, negara kita jadi makin good governance. Gitu. Sebenarnya ujungnya dari pemajuan hak asasi manusia itu kan good governance juga. Tentunya rakyat sejahtera gitu kan. Tentunya rakyat dihargai hak-haknya gitu kan. Gitu. Negara kita menjadi negara demokratis yang menghargai segala macam hak gitu kan, baik itu hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya gitu kan, dan semuanya gitu. Jadi hak asasi manusia itu nggak cenderung cuma kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, ya kan, terus kekerasan gitu enggak, tapi semuanya, semua level gitu kan, gitu. Nah, yang jadi problem hari ini kan masalah hak asasi manusia ini ya, dari beberapa sektor tadi, sosial, budaya, ekonomi gitu kan, ekosop lah ya. Kenapa isu-isu begini sampai hari ini hanya ada di level nasional? Kenapa di daerah itu masyarakat kan harusnya masyarakat yang kena dampak kan di daerah rata-rata? Iya. Apa problemnya, Problemnya itu ya soal edukasi aja sih sebenarnya. Karena gini, negara kita itu harusnya kan mengadopsi ya, maksudnya negara kita kan udah meratifikasi undang-undang HAM, ya kan, udah meratifikasi DUHAM, udah meratifikasi DUHAM di dalam undang-undang HAM. DUHAM itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, baik itu sipil politik dan ekonomi sosial budaya. Negara kita udah meratifikasi. Harusnya negara kita itu punya peran untuk mempromosikan, mengkampanyekan, bukan sekedar memasukkan itu di dalam hukum ya kan, tapi kampanyenya kemudian mainstreamingnya itu nggak dijalankan. Mainstreaming itu maksudnya itu misalnya negara kita udah meratifikasi itu, bagaimana caranya sih kepolisian itu bisa melaksanakan itu, karena misalnya kepolisian, TNI ya kan, bahkan DPR dan semuanya institusi negara kita itu harusnya itu melakukan agenda mainstreaming hak asasi manusia gitu, karena itu sangat terkait sekali gitu kan, gitu. Misalnya nih DPR gitu kan, ketika mereka menjalankan mainstreaming hak asasi manusia kan, para anggota DPR ini kan paham nih mereka harus ngapain gitu kan, mereka harus misalnya sih dalam membuat legislasi ya kan, mereka nggak boleh keluar dari kerangka-kerangka hak asasi manusia gitu kan, gitu. Akhirnya menghasilkan sebuah produk legislasi yang baik gitu kan, terus membuat anggaran gitu kan, anggaran juga dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Jadi mainstreaming di dalam setiap institusi negara itu penting gitu kan, sehingga nanti pada akhirnya ada istilahnya good governance kan gitu. Nah, persoalannya sekarang kan agenda-agenda itu kan udah mulai luntur, bahkan
udah nggak jadi bagian dari apa ya, ideologi negara kita. Maksudnya gini, apa institusi negara kita dalam menghasilkan sebuah kebijakan gitu. Tapi tidak mengadopsi hak asasi manusia di dalam sebuah kebijakan yang kemudian semua institusi ini lakukan gitu kan. Karena penting sekali mainstreaming hak asasi manusia ini. Dulu waktu zamannya Cak Munir itu kan, Cak Munir itu sering banget tuh bikin training terhadap polisi gitu, sering training HAM pada polisi, training HAM kepada TNI gitu. Terus kawan-kawan pegiat HAM juga bikin sebuah modul mainstreaming buat institusi DPR, mainstreaming HAM buat institusi DPR, mainstreaming HAM buat apa lembaga-lembaga kayak MK gitu-gitu kan. Terus apa DPD apa segala macam gitu. Cuman pada akhirnya sekarang kan dorongan-dorongan itu udah mulai terlupakan. Negara kita itu meskipun sudah meratifikasi tapi kosong gitu dalam implementasi gitu. Pada akhirnya masyarakat kita juga kurang paham. Padahal kita juga punya RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, gitu kan. Tapi masyarakat kita kan banyak yang nggak paham. Mungkin dari 100% paling yang paham itu cuma 5%. Bisa dibilang problemnya berarti problemnya juga bukan ada di pemerintah pusat ya, ada di daerah juga ya. Iya. Jadi karena pusat ini nggak menjadikan sebagai program nasional, akhirnya kan di daerah juga nggak. Iya, padahal mereka punya RANHAM. RANHAM itu kan runningnya juga di daerah gitu. Tapi promosi kampanye ya kan terhadap hak asasi manusia, bagian apa hak asasi manusia bisa menjadi bagian dari kultur masyarakat di sana. Kalau misalnya hak asasi manusia menjadi bagian dari kultur itu kan kita bisa melakukan preventif konflik-konflik SARA gitu ya. Gitu. Konflik-konflik SARA misalnya terjadi di apa Papua ya kan, yang misalnya terjadi di Maluku ya kan, konflik antara agama yang memang punya potensi gitu kan. Ketika mereka memahami hak asasi manusia bagian dari kultur mereka, ya lambat laun mereka sadar bahwa asasi manusia itu hampir sama kayak Pancasila sebenarnya. Iya, karena itu nggak dijalankan mungkin akhirnya gini, hari ini ada apa-apa polisi main tangkap. Iya. Iya kan, masyarakat nggak ngerti hukum. Iya. Begitu. Nah itu mungkin karena nggak dijalankan tadi ya, kampanyenya nggak masif, bukan nggak masif, memang nggak ada kan? Iya, paling yang intens kerja ya NGO, teman kan nggak sampai ke arus bawah gitu. Iya, makanya itu yang gue bingung tuh sampai sekarang juga begini, kenapa ini kan NGO udah ada nih, memang kerja-kerja mereka kan. Kenapa pemerintah kita tidak gandeng aja mereka sampai gimana? Kenapa pemerintah ini nggak gandeng NGO untuk kerjasama dengan pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah untuk kampanye itu ya? So, kenapa itu? Kalau lo lihat di daerah untuk kampanye itu, karena NGO udah ada tuh, tinggal jalan kan sama pemerintah. Karena kurang ada perhatian pemerintah kita dari pusat juga kurang kurang perhatian terhadap ini gitu kan. Harusnya akademisi kita juga nekan kan gitu. Terus peneliti kita gitu kan, terus aktivis kita juga harusnya paham ya dengan hal-hal kayak gitu. Pada akhirnya kan hal itu nggak jadi bagian dari itu gitu. Sebenarnya sih suara-suara kita juga penting juga gitu. Itu bagian dari kita sebenarnya mengingatkan negara kita gitu kan. Gitu. Tapi kadang-kadang itu ada gap. Iya, dianggap perlawanan. Iya, padahal ini sebenarnya ini penting. Kalau masyarakat paham, masyarakat kemudian jadi bagian dari kultur gitu kan. Ya negara kita bisa masyarakat kita ada kejadian-kejadian yang kekerasan gitu ya, terus pengadu dombaan kayak gitu-gitu bisa diatasi gitu kan dengan itu tadi kultur yang udah dibangun sendiri gitu kan gitu. Betul. Kemarin kan ya itu tadi kembali lagi Prabowo kalau setiap dia maju calon wakil atau presiden pasti isu HAM. Hari ini Prabowo sudah terpilih jadi presiden lewat hasil perhitungan cepat, walaupun belum clear, gitu. Tapi seandainya kalau hasil akhirnya beliau yang jadi presiden, kemarin kan beliau
diserang terus, Iya. dituduh. Ya. Kira-kira kalau jadi persoalan HAM yang selama ini diperjuangkan atau masalah-masalah HAM yang hari ini baru terjadi, Ya. baik dari masalah sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Kira-kira beres nggak? Gue sih sama aja sih. Nggak akan ada kemajuan selama mana ya? Agak pusing juga. Sampai detik ini pun juga kayaknya untuk keadilan hak asasi manusia tuh suram banget gitu. Iya, makanya kayak gue lihat ini Nggak jadi mainstreaming gitu. kalau orang Kampanye cuma buat apa, isu kayak gini kadang-kadang cuma buat kampanye. Setelah udah pilpres selesai. Jokowi ini kan dia tidak terlibat dalam urusan masa lalu ya. Dia jadi presiden aja nggak beres kan gitu. Iya. Apalagi orang yang dituduh Iya. ya karena sudah jadi rahasia umum Prabowo kan. Iya. Kalau dia jadi presiden, gue juga nggak yakin itu. Nggak yakin. Nggak bakalan jalan. Nggak bakalan. Sebenarnya tuh mau presiden siapapun juga kayaknya nggak bakalan jalan sih. Apalagi sekarang gitu ya. Gitu. Maksud gua gimana ya? Kayak misalnya Prabowo kan memang banyak kasusnya ya. Kasus-kasus kayak gitu. Dan dia terlibat ya. Iya. Cuman gua kadang kayak gini, banyak sih kawan-kawan gua gini. Punya pandangan gini. Bro nih kayaknya nih parah nih. Kita bakalan lebih giat lagi nih ininya apa? Advokasinya gitu-gitu soal asasi manusia. Karena lawan kita Prabowo. Jangan-jangan nanti dia mau bikin junta militer. Gue bilang junta militer sih nggak mungkin. Nggak se-ekstrim itu negara kita kemudian langsung dirubah sistem demokrasinya, nggak mungkin. Sistem politik kita ya kan, sistem demokrasi kita itu udah mapan gitu kan. Tapi tetap kalau misalnya bicara yang konteks yang tadi, perbincangan temen gue itu, tapi tetap ya nggak akan ada perubahan bro. Apalagi dengan sekarang gitu kan, Prabowo gitu loh. Jadi maksud gua memang ada ketakutan represi terhadap ini ya, apa namanya, represi terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi gitu kan, terulang lagi gitu kan. Itu di era Jokowi aja masih ada gitu. Ya. Apalagi nanti di era Prabowo sama aja sebenarnya. Kalau dia jadi presiden. Kalau dia jadi presiden, bahkan nih mau siapapun presiden tetap juga gitu kan. Tetap juga potensi-potensi itu pasti ada gitu kan gitu. Mungkin karena Prabowo yang kemudian dia udah terlanjur banyak track record yang jelek gitu kan, akhirnya dia bakalan mengklarifikasi terus saja gitu kan. Pada akhirnya ya mau nggak mau dia harus bikin batasan gitu kan, bikin batasan dengan itu gitu kan, yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin nggak tahu kita nanti apa kebijakannya gitu. Itu mungkin pasti ada yang kayak gitu. Cuman sampai se-ekstrim yang misalnya ada kawan gue yang bilang nanti bikin junta militer, itu nggak mungkin. Kalau gue ya berpandangan itu nggak mungkin di negara demokrasi kayak di Indonesia, itu nggak mungkin sampai kejadian begitu gitu kan gitu. Tapi kalau kayak begitu di negara lain ada sepengetahuan lo? Apa militer tadi? Junta militer. Ya kayak Myanmar. Oh Myanmar ya. Terus kayak kudeta militernya di Thailand ya, nggak salah ya. Thailand ya. Ada juga junta Terus negara-negara yang ada di negara-negara yang berkonflik gitu ya, yang di Timur Tengah, itu kan rata-rata dikudeta dan dikudetanya juga kebanyakan sama militer gitu ya. Gitu. Maksudnya akhirnya dia ada rezim militer gitu kan gitu. Jadi ketakutan kawan-kawan ini kan misalnya nanti kayak Soeharto gitu kan, rezim Soeharto. Kalau gua lihat sih nggak mungkin di Indonesia bakalan kayak begitu, karena negara kita dengan negara-negara yang lain itu beda. Struktur kultur ya kan, strukturnya ya kan, kulturnya gitu ya kan, terus sistem-sistem yang udah kita bangun gitu kan, meskipun memang bisa dirubah, tapi kan sistem politik kita udah memberikan ruang, nggak ada monopoli kan gitu. Gitu. Meskipun misalnya nih konteksnya Jokowi ada monopoli gitu kan, tapi itu kan nggak akan lama gitu ya. Gitu. Betul. Nanti bisa jadi pas waktu era Prabowo Gibran beda lagi nanti caranya. Ya kan gitu. Karena apa? Partai kita udah multi partai. Ya kan? Terus struktur kita udah mumpuni untuk mempertahankan menjadi negara demokrasi. Jadi nggak akan goyang. Oke, paling stabilitas politik aja yang akan terus-terus bergoyang gitu kan.
apa setiap transisi beda lagi gitu kan. Terus setiap berganti rezim ya kan apa beda lagi oposisinya gitu kan. Gitu. Terus rencana pembuangannya beda lagi. Mungkin itu persoalan-persoalan klasik di Indonesia itu nanti dengan mengadopsi sistem yang kayak sekarang gitu kan. Tapi gue yakin sih ke depan pasti pada akhirnya menentukan titik terang sih demokrasi itu. Demokrasi itu kan sebenarnya demokrasi dan asasi manusia itu kan sebenarnya alat buat rakyat, buat negara kita, bangsa kita menuju sebuah peradaban yang apa? Yang memanusiakan manusia lah, gitu kan. Maksudnya gini, warga negara kita tercukupi pendidikannya, warga negara kita tercukupi makannya, warga negara kita sejahtera secara ekonomi juga, gitu kan. Tapi secara ekonominya pun juga terkontrol gitu ya, maksudnya nggak rakus gitu ya, nggak eksploitatif. Ya buktinya apa ya? Meskipun juga masih banyak kasus-kasus kayak eksploitasi tambang apa segala macam dan merusak lingkungan dan juga merusak apa kultur masyarakat ya, sama habit masyarakat di situ, sama mata pencarian di situ. Tapi setidaknya kita bisa mengkoreksi, gitu. Masih ada ruang-ruang mengkoreksi itu. Gua rasa koreksi-koreksi itu yang akan mendewasakan negara kita, gitu kan. Itu sih. Tadi soal hak asasi politik ya, itu kan ya lo tadi udah disampaikan bahwa itu adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini, KPU Bawaslu. Apa catatan biar pilpres ini, hasil pilpres ini betul-betul hak ekspresi masyarakat dalam menentukan suaranya itu jangan sampai itu apa catatan ke KPU atau Bawaslu? Catatan KPU Bawaslu sih tetap ya harus netral ya, tetap harus independen. Independensi itu tetap harus dijaga gitu ya, gitu. Terus itu juga apa penting, dan yang paling penting juga masyarakatnya harus melakukan partisipasi juga gitu ya, mengingatkan, menekan bahkan gitu ya, gitu. Itu penting itu. Oposisi sejati ya kan, kalau kata temen gua tuh, lo apa siapa ya waktu itu ngobrol ya, oposisi sejati itu ya rakyat gitu kan. Kalau oposisi partai politik itu ya silih berganti, ya tapi oposisi yang sejati itu ya rakyat. Itu gitu oposisi kan. Kepentingan. Iya, oposisi sejati itu ya gerakan rakyat gitu. Nah makanya siapapun rezim berganti ya kan, siapapun pimpinannya ya kan, tetap rumusnya oposisi yang paling sejati itu ya rakyat. Itu rakyat, bukan PDIP, bukan PKS, ya nggak, gitu kan? Karena mereka silih berganti, bisa jadi, naik, bisa turun, dan meskipun misalnya kadang jadi mereka oposisi musiman sih sebenarnya. Iya, meskipun mereka misalnya konteks ini sekarang nih, kalau memang ternyata ke depan PDIP jadi oposisi, tapi kan kalau udah kepentingannya udah terwakili gitu ya, dari sengkarut politik itu, ya mereka nggak bakal bersuara gitu kan, gitu. Itu sih gitu. Jadi apa dorongan, tekanan ya kan, partisipasi dari masyarakat apa dalam konteks ini itu penting gitu ya, untuk apa menjadikan negara kita jadi lebih baik, institusi KPU jadi lebih baik, Bawaslu jadi lebih baik ya kan, terus polisi kita jadi lebih baik gitu kan, gitu. Karena elemen-elemen yang paling penting itu kan apa dalam konteks yang lo tadi tanyakan, itu elemen-elemen paling penting kan rakyatnya, institusi KPU-nya, institusi Bawaslu-nya, politisinya ya kan, kemudian apa struktur pemangku kebijakan di negara kita, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif gitu kan. Itu jadi kompleks lah gitu kalau mau menjadikan pemilu kita yang bersih, yang itu ya, itu partisipasi penting juga. Itu rumusannya untuk menjadi negara yang yang demokratis gitu ya, terus pemilu yang bersih itu kayak gimana ya, itu sih. Iya, lalu ini terakhir kita nggak tahu ya, karena tinggal masih sebulan ya. Hari ini kan hasil perhitungan cepat Prabowo Gibran. Lalu entah apakah nanti hasil dari KPU itu Prabowo menang atau ada putaran kedua, kita nggak tahu putaran kedua siapa lawan siapa, itu belum pasti. Tapi minimal sebagai kita ini rakyat, sebagai oposisi permanen sejati ya, sejati, kira-kira harus punya catatan bahwa
ya mau 3 orang ini siapa saja jadi presiden, masalah hak asasi manusia harus diperhatikan. Ya. Apa catatannya itu buat? Iya. Jadi para politisi, partai politik khususnya ya, yang lagi jadi alul bait ini kan, mereka kan yang lagi berkepentingan nih juga. Ya. Meskipun juga sebenarnya partai politik itu fungsinya kan jadi aspirasi rakyat gitu ya. Tadinya. Iya, gitu. Tapi mereka juga kan kadang harus kita ingetin gitu. Partai politik ini khususnya mereka harus melek terhadap isu-isu akar rumput juga gitu. Mungkin lah selama ini sebagian melek gitu kan, tapi masih belum jadi masih belum jadi konsen gitu, perhatian gitu kan gitu. Dan yang gua sangat sesalkan sekali ya, selalu hanya dijadikan sebagai bahan kampanye aja. Pas kampanye baru muncul gitu ya kan, baru muncul suara-suara akar rumputnya, tapi pas waktu udah selesai melupakan. Jadi kepentingan elit oligarki itu lebih diutamakan. Kepentingan oligarki yang kapitalis gitu lebih diutamakan gitu kan gitu. Tapi rakyatnya kemudian ditinggalkan gitu ya. Gua kalau misalnya, tapi gue masih bisa banyak menaruh harapan ya ketika politik kita ini sudah masuk fase-fase 2014, 2019, 2000 ini ya kesininya ya, dengan peran PDIP gitu ya, dengan peran PKS kayak gitu-gitu ya. Terus dengan peran partai-partai yang getol menyuarakan isu-isu akar rumput lah gitu kan. Itu memang partai-partai selain itu ada juga sebagian gitu kan ngomong, tapi yang paling punya pengaruh di dalam mempengaruhi bau atau warna politik kita ya, itu partai-partai ini nih yang tadi gua sebutin itu. Kalau gua nilai ini partai gerakan gitu, partai yang murni dari akar rumput gitu. Mereka memberikan nuansa yang berbeda, bagus secara kultural gitu ya, gitu kan. Bahwa lo kalau misalnya mau mimpin daerah ya kan, jangan hanya kekuasaan sentris gitu kan, gitu. Tapi sebenarnya kekuasaan ini sebagai tools ya kan, untuk membawa kesejahteraan masyarakat yang ada di situ gitu kan. Dulu coba waktu sebelum itu yang paling terasa misalnya soal pelayanan publik gitu bro, itu kan kerasa banget bu, pas waktu zaman sebelum itu misalnya ya pak, kita mau bikin KTP aja udah kayak mau bikin susah banget lah gitulah, maksudnya harus ngelewatin birokrasi lah segala macam gitu kan, padahal sebenarnya simple gitu harusnya. Kalau negara kita memberikan servis yang baik gitu kan, itu simple gitu kan, pelayanan publik dibaguskan gitu, layanannya gitu ya, dipermudah gitu kan, terus digitalisasi. Nah, political will akhir-akhir ini pejabat kita udah mulai ke arah sana gitu ya, udah mulai aware lah gitu kan, nggak cuma kekuasaan sentris gitu kan, tapi udah mulai bahwa kekuasaan ini bukan tujuan, tapi kekuasaan ini tuh sebagai alat ya, untuk tujuannya itu kesejahteraan rakyat kita gitu. Jadi mulai arah ke sini udah mulai agak bagus nih gitu kan. Tinggal mungkin kita harus lebih bagus lagi gitu. Tapi kemudian gue ngomong kayak gini, kemudian nggak menafikan banyak masih banyak hal-hal yang kemudian harus jadi perhatian. Jadi perhatian gitu kan, ketidakadilan itu gitu. Maksud gue gini, konteks HAM itu sangat multidimensi, Bung, gitu. Termasuk tadi layanan publik itu tadi juga bagian dari itu gitu maksud gue. Gitu. Jadi tapi itu faktor yang terbesarnya itu ya tadi politisi-politisinya, partai politiknya, karena yang membuat mangkuk kebijakan mereka gitu. Ketika misalnya mereka nggak memberikan influensi yang bagus terhadap budaya politik kita gitu, pada akhirnya nanti bisa mengarah ke ini ke failed state gitu kan gitu, negara yang gagal gitu, karena tadi salah mengurus negara gitu, karena politisi-politisinya ya kan
itu terus pemangku kebijakannya itu menyelewengkan kekuasaan gitu. Itu kesininya sih udah mulai agak bagus, tapi itu bagusnya itu ya baru 20% lah. Iya. Kalau zaman-zaman dulu parah, minus lah, ya. minus gitu. Kita mau ngapain aja susah gitu kan, mau bersuara susah, mau mengakses layanan publik susah, ya kan, mau buka UMKM kagak ada yang bantu sama sekali gitu kan, gitu. Maksudnya nggak ada yang mikirin gitu kan, bodo amat lah lu Nah, hal itu gitu kan. Tanggung jawab negara gitu. Hal itu tanggung jawab negara memfasilitasi gitu kan. Gitu. Ketika Kalau mau rakyat- landing negara maju ya fasilitasnya juga harus diperbagus. Sekarang kan fasilitas udah mulai nggak kayak dulu. Kalau dulu zaman gua pas waktu gua nyantri misalnya kan, gua harus pulang dengan naik kereta api yang waktu itu memang murah bayarnya. Waktu itu gua masih inget 30.000 tuh. Tapi gua harus harus duduk dan tidur di toilet. Dan ada juga yang duduk-dudukan di atas kereta. Itu saya masih dapat tuh. Gua itu juga masih dapat kayak gitu. Nah, itu kan saking negara kita nggak peduli waktu itu gitu kan. Dengan hal-hal yang remeh-temeh buat mereka. Itu kan pada akhirnya kenapa dibiarin, karena buat mereka itu kan remeh-temeh. Tapi di era sekarang itu termasuk juga layanan gitu kan. Kalau lo mau negara kita melenting, kalau kata ini kan Bambang Pacul ya kan, ya hal-hal yang kayak gitu harus dirapiin gitu kan, harus ditertibkan gitu kan. Iya. Fasilitas segala macam kayak gitu-gitu. Nah, konteksnya kalau dalam konteks asasi manusia untuk pilpres, untuk pasca pilpres ini dengan tadi peta yang ada tadi tuh ya, gue sangat berharap banget dari politisi dan pemangku kebijakan ini, agenda rakyat itu harus jadi bagian dari agenda mereka gitu kan. Jangan cuma janji-janji aja, jangan cuma retorik aja gitu kan. Jangan cuma pas waktu kampanye doang aja, tapi dijalankan gitu. Dijalankan tuh nggak cuma sekedar di kertas gitu kan, tapi jadi budaya mereka gitu kan. Gitu, jadi budaya mereka, jadi kedisiplinan mereka dalam bekerja. Inilah agenda yang harus diselesaikan kayak gitu-gitu. Nah, itu isu HAM masuk di situ. Dianggarkan gitu. Sekaligus dieksekusi. Iya. Gitu dianggarkan selalu dieksekusi. Kalau bicara teknisnya kan gitu ya. Itu. Jangan gitu. Cuma waktu kampanye aja kan kira-kira. Jangan waktu cuma kampanye aja gitu. Karena capek lah kita itu. Tapi gua sangat beruntung banget lah hidup di Indonesia ya. Gitu. Meskipun pelan-pelan, meskipun kadang kita melewati fase ketika benar-benar orang itu nggak percaya lagi sama demokrasi gitu kan. Saking demokrasi membuat orang itu jadi culas, orang itu jadi licik gitu ya. Orang itu jadi menghalalkan segala cara. Tapi demokrasi itu juga memberikan output yang bagus gitu buat sistem politik kita ya kan, buat kultur politik kita. Maksudnya gini, kayak arahnya itu kayak ini coy, kayak bikin piramid piramid yang ujungnya itu di atas gitu. Jadi terus-menerus jadi makin baik gitu. Tadinya agak ngabur lah di bawah gitu, tapi pelan-pelan itu memperbaiki diri. Tapi gitu kan teman-teman kita aktivis lah, terutama yang kita lihat di pilpres hari ini aja, mereka masih baper-baperan ketika kita nggak ada di tim sukses, kita nggak ada di kandidat tertentu, mereka ada di kandidat tertentu, mereka masih baper-baperan. Itu kan juga masalah, gue. Masalahnya apa? Bagaimana kita berharap agar semua instrumen, terutama teman-teman muda itu untuk mendorong masalah program terkait dengan hak asasi manusia ini, tapi kalau mereka yang anak mudanya saja begitu, bagaimana kita harapkan? Anak mudanya baper-baperan gitu ya? Iya. Kalau baper-baperan, kalau gini kalau mereka misalnya debat terus baper, ya itu biasa, nggak apa-apa lah. Gitu biasa kan. Itu. Biasa sebenarnya. Tapi alangkah baiknya ke depan kan lo akan ngalamin hal yang serupa. Ya. Itulah demokrasi tuh. Maksudnya pendewasaan. Mungkin proses pendewasaan dia terhadap demokrasi dan politik kita itu baru levelnya tuh baru berapa persen lah gitu. Jadi tapi jangan apatis gitu kan. Masih ada momentum berikutnya gitu untuk lo berkontribusi di dalam politik ini kalau lo suka dengan passion ini kan gitu. Maksudnya di area suksesi politik gitu kan, kalau lo suka gitu. Ya lo ikutin aja dewasa, jadi makin dewasa gitu kan gitu. Nah,
apa gua pengen ini sih apa bikin apa gua pengen gini aja apa ke depan ini pas waktu para pemangku kebijakan terus politisi dan partai politik ini apa bikin benang yang kusut ini jadi lancar gitu ya, jadi lurus gitu. Itu para pemimpin partai politik dan para tokoh politik kita itu harus lebih wise lah gitu. Mereka kalau misalnya mau negara kita maju, makin maju gitu ya, ya kalau yang jadi menteri harus serius gitu kan. Ya. Terus kalau yang mau berkoalisi harus serius berkoalisi. Kalau yang apa mereka yang pilih oposisi harus serius dengan oposisinya gitu. Itu sih. Jadi kalau dari peta politik yang sekarang sih gua cuma pengen ngomong kayak gini sih, apa namanya, kalau memang nanti apa namanya ada yang berkoalisi, koalisinya sih jangan terlalu gemuk banget lah, gitu. Sisakannya oposisi gitu. Iya. Biar hajat rakyat itu juga ada yang pengawal. Imbang ya. Meskipun tadi kita bilang gitu, oposisi partai politik tuh oposisi setengah-setengah kepentingan, oposisi tahunan lah. Tapi tanpa mereka nggak ada yang menekan. Tekanan rakyat itu kan kurang sebenarnya. Karena mereka ada anggarannya, we. Iya, gitu. kalau kita anggarannya itu cuma mulut aja. Baik, we. Gitu. Teman-teman, Walang Bacarita itu adalah catatan dari Walang Bacarita lewat Kang Awe. Semoga catatan ini menjadi catatan kepada kita semua, pengalaman dan ilmu, sekaligus catatan kepada siapapun nanti jadi presiden ke depan, karena harus serius kalau mau mengurus negara ya. Baik, terima kasih we, waktunya. Siap, luar biasa. Sama-sama. Sudah kayaknya harus lebih dalam nih ya diskusi kita apa gitu ke depan ya. Nanti apa ya? Nanti kita undang Sabri. Oh ya, boleh.